Kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini ya seperti biasa kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan Euro USD. Nah, di sini untuk Euro USD sendiri kita akan bahas terlebih dahulu yaitu dari time frame daily-nya dia ya. Jadi kita akan sedikit bahas di time frame daily. Nah, kalau untuk daily sendiri di sini dia masih kategorinya uptrend. Jadi masih belum downtrend ya. Jadi memang untuk Euro USD sendiri sudah kita bahas di beberapa video, itu untuk major trend atau trend utamanya itu masih uptrend. Nah, kemarin itu yang pas dia downtrend ya, kalau kalian tahu yang ini nih, yang dari tanggal 3 Mei ya. Dari tanggal 3 Mei sampai kurang lebih tanggal 2 Juni. Ini kan satu bulan dia downtrend nih. Nah, sebenarnya yang downtrend yang kita bahas itu adalah minor trendnya dia gitu. Jadi minor trend masih downtrend gitu. Jadi kalau kita perhatikan untuk major supportnya dia itu tuh ada di level harga 5.425. Oke, di sini ya. Ini untuk major support SNR dia. Kenapa kita sebut sebagai major SNR dia? Resistance become support ya. Jadi RBS. Karena ini adalah resistance daily-nya dia gitu. Ini kan dia belum bisa break nih Desember 2022. Begitu dia bisa break di tanggal 3 Januari dia retest, kemudian retest lagi di tanggal 27 Februari sampai 16 Maret langsung naik tinggi lagi gitu. Nah, ini disebut sebagai major SNR. Nah, kemudian selama dia belum break selama dia belum break dari 5.425 itu kita belum kategorikan sebagai downtrend. Walaupun dia sudah break dari si trendnya ini gitu. Ya, walaupun dia udah break, tapi selama dia belum bisa break dari trend line dari support level ini belum dikatakan downtrend gitu. Artinya secara struktur harga itu masih bagus naik. Nah, struktur harganya ini harus di break dulu gitu. Kenapa kita nggak berpatok pada trend line? Ya seperti yang saya sering bahas di beberapa video sebelumnya, kalau trend line itu cuma alat bantu gitu ya, hanya alat bantu, bukan jadi patokan kita untuk melakukan suatu entry sell atau buy ya, tapi hanya alat bantu. Tetap kita berbalik ke struktur harga basicnya, yaitu adalah struktur harga yaitu charts ya, change of character dan juga boss break of structure di situ. Kemudian kalau kita lihat lagi untuk si Euro USD ya, ini kan dia downtrend uptrend, berarti si DXY nya ya seperti yang saya bahas di video GBP USD kemarin yang update hari ini ya, ini juga masih dalam kategori downtrend ya untuk DXY nya sendiri gitu. Ini kita lihat nih DXY tanggal 22 November, kemudian di tanggal 8 Maret ya kan, dan saat ini juga masih downtrend gitu. Dan kalau kita perhatikan ada satu level yaitu 104.22, dimana level ini juga sering banget kita bahas di beberapa video lainnya ya, baik itu GBP USD, Euro USD atau XAU USD ya, kita sering nggak bahas untuk si support level ini atau si resistance level ini gitu. Itu di 104.2. Ini kan juga bertepatan dengan garis trend line dia yang berfungsi sebagai resisten juga gitu. Nah, selama DXY belum bisa break dari si trend line ini ya, dan juga belum bisa break dari 105.6, itu DXY masih akan melanjutkan penurunan ya, terdekatnya itu di 103 sampai 102.6 ke 102.8 ya, di sini ya SNR 4 jam media gitu. Nah, begitu DXY bisa break dari trend line dia berarti Euro USD juga bisa break dari trend line dia nih, ya, Euro USD bisa break trend line dengan retest kembali ke 5.425 gitu. Nah, di sini masih jadi area best buy zone nggak sih? Nah, ini bisa jadi area buy zone kita, cuma kita masih butuh konfirmasi ulang nantinya gitu. Oke. Jadi selama untuk saat ini ya saya masih akan fokus untuk cari area buy terlebih dahulu untuk Euro USD. Ya, dengan target di kurang lebih kalau dia belum bisa break 6.800 kita cari buy dulu, tapi kalau dia sudah break di 6.800 ini kita cari sell dengan target harga di support levelnya yaitu di 5.400an itu. Kalau kita cari buy di atas 6.800 berarti target kita adalah di 8.500 sampai tertinggi itu di 10.500 lagi gitu. Itu untuk daily-nya dia. Oke, lanjut kita lihat ke 4 jam untuk Euro USD. Nah, untuk Euro USD ini sendiri kan dia juga kalau kita lihat ya, seperti yang kita bahas di video yang sebelumnya, dia juga sudah break dari trendline downtrendnya dia yang kita lihat dari tanggal 3 Mei kemarin ya. Dia udah breakout nih di sini gitu.
Jadi memang paling bagus kita cari posisi buy untuk si Euro USD dengan target harga di mana yang tadi saya bilang. Ini kan dia masih di tengah-tengah nih harganya, berarti kita bisa tunggu nih di support level di 7.300 ya, minus supportnya dia, atau kita tunggu lagi nih untuk amannya ya kan di 6.666 sampai 6.868 686 gitu, gitu ya. Kita bisa tunggu di sini. Ini buy zone yang cukup aman kalau saya perhatikan di sini ya. Ya, kalau cukup aman berarti kan tetap ada resiko ya, berarti kita juga harus mengukur resikonya gitu. Untuk stop loss sendiri ya, kalau kita open di sini kita bisa toleransi kurang lebih kalau mau jauh itu 50 pips sebenarnya sampai di sini. Cuma kalau saya perhatikan better ya kita stop loss itu di luar zona ini aja. Ini kan weak ya, jadi better kita di luar zona ini aja, kurang lebih di sini stop lossnya. Atau kalau kalian mau amannya, kalian open lah di sini gitu, dekat dengan support daily-nya dia di tanggal 1 Juni kemarin gitu. Ini support daily ya, jadi ini bisa jadi support atau buy zone cukup bagus juga gitu. Cuma saya sih tetap recommended di sini gitu. Cuma nanti kalau misalkan kita perhatikan harganya volatilitasnya tinggi atau enggak. Selama dia tidak memiliki volatilitas yang tinggi, berarti kita bisa aman untuk ambil di sini. Tapi kalau volatilitas harga tinggi, berarti better kita tunggu dengan support harga di daily dia di tanggal 1 Juni kemarin gitu. Tetap kita akan memprioritaskan buy kecuali dia berhasil break, benar-benar break dari si 6.300 ya kalau di 4 jam ini ya, benar-benar break dari sini, baru kita cari sell zone dengan target harga di 5.700 sampai 5.995 gitu. Oke, jadi itu kalau untuk sell zone ya, sell zone ini belum ada ya untuk saat ini. Sell zone ini sell zone nya nggak begitu kuat kalau kita perhatikan. Kalau mau potensial sell zone itu ada di kurang lebih 8.801 sampai 905 di sini. Ini ada di supply 4 jam terakhir diambil itu di tanggal 16 Mei. Jadi sini untuk area sell zone-nya. Oke. Jadi mungkin sekian dari saya untuk si Euro USD ya. Jadi kita better mengikuti tren aja. Dan kalau kita perhatikan juga DXY masih dalam tekanan penjualan gitu. Jadi memang Euro USD masih potensi untuk naik karena dia juga udah break trend line minornya. Dan secara major trend ya untuk si USD ini juga baru pullback dari trend line-nya dia ini. Oke, jadi sekian dari saya. Mungkin kalau misalkan ada yang belum saya sampaikan ya, atau misalkan ada yang kurang, boleh banget kalian sampaikan di kolom komentar. Kalau kalian tidak suka dengan video ini, silahkan di dislike aja, tidak masalah. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like dan juga jangan lupa subscribe channel YouTube Junaid Trading ID, dan bagikan ke teman atau keluarga kalian dan saudara kalian yang membutuhkan analisa Euro USD, GBP USD atau XAU USD seperti ini untuk yang harian ya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.